wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atum ma'rufah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kita baca 52 dan 53. Para jemaah sekalian, inilah artinya. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Para jemaah sekalian, ayat 52 kemarin sudah kita pelajari. Sudah kita terangkan kemarin. Masih ada sisa. Sisanya diantaranya begini. Ayat 52 ini ada yang menarik. Coba. Wa may yuti'illah, barang siapa taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Oke. Di sini berarti taat itu kepada Allah, kepada Rasul. Kemarin sudah kita terangkan, taat itu dimensi sekarang, hari ini. Menariknya, setelah itu ada kalimat takut, ada kalimat takwa. Tapi kedua kalimat itu tidak lagi diperuntukkan kepada Rasul. Taat Allah dan Rasul, takwa. Takut Allah, takwa kepada Allah. Karena memang kalau urusan taat, kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bahkan kita taat kepada manusia. Ulil amri kita taat. Kepada orang tua kita taat.
kepada ulama kita taat, kepada pimpinan kita taat, selama itu benar. Jadi kalau urusan taat ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada Rasul, ditujukan kepada makhluk. Tapi kalau takut tidak, hanya untuk Allah. Dan takwa hanya untuk Allah. Kenapa begitu? Ini hak prerogatif. Takut hanya boleh kepada Allah. Dan takwa hanya kepada Allah. Tapi kalau urusan taat, oke. Karena taat itu objeknya perintah dan larangan. Dah. Itu tambahan satu. Kemarin sudah kita singgung apa perbedaan antara muflihun dan faizun. Ayat 51 ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Muflihun, al-falah, masjid al-falah, hayya 'alal falah, itu artinya keberuntungan. Ayat 52 ditutup faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Apa bedanya untung dan menang? Kalau untung itu falah, kalau menang itu fauzan. Di ayat 52, 51 ditutup dengan mereka orang beruntung. Ayat 52 ditutup dengan mereka orang yang menang. Padahal ayo kita lihat. Ayat 51 itu terjemahnya begini. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na. Orang yang punya sikap totalitas sami'na wa ata'na tanpa mengedepankan rasionalitas. Rasionalitas oke, tetapi rasionalitas tidak boleh mengorbankan totalitas dalam beragama. Mereka yang punya sikap totalitas dalam beragama disebut Allah beruntung. Lalu barang siapa yang taat kepada Allah, Rasul dan seterusnya, mereka menang. Kan hampir mirip. Pertanyaan, apa bedanya untung dan menang? Para jamaah, nanti kalau di dalam tafsir, termasuk juga di dalam literatur kamus bahasa Arab, kita akan menemukan untung beda dengan menang. Untung, falah, itu artinya mendapatkan kebaikan. Menang juga sama, mendapatkan kebaikan. Di mana letak bedanya? Bedanya, kalau untung itu mendapatkan kebaikan dengan susah payah. Tapi kalau menang bisa dengan susah payah, bisa dengan tanpa susah payah. Jadi kalau begitu berat mana? Berat mana kalau begitu?
berat untung. Karena disebut untung kalau susah payah. Karena itu nanti kata untung itu selalu dihubungkan dengan susah payah. Contoh, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang khusyuk. Dan sampai berapa ayat di awal surat Al-Mu'minun bisa dilihat itu. Jadi untung itu diperoleh setelah adanya susah payah. Tetapi kalau menang bisa diraih dengan susah payah, bisa tidak. Buktinya orang munafik ketika Nabi perang itu mereka berkata, andai aku ikut Muhammad yang sekarang menang perang, mestinya aku juga ikut menang. Nah itu. Artinya begini, kemenangan sifatnya umum, bisa melalui susah payah, bisa melalui tanpa susah payah. Tapi kalau untung tidak bisa, harus susah payah. Itu konsepnya di dalam Al-Quran. Karena itu di dalam kalimat adzan dan iqamah Allah gunakan hayya 'alal falah setelah hayya 'alas shalah. Karena tidak ada keuntungan tanpa sholat. Tidak ada. Dan karena itu pula ayat kelima dari surat Al-Baqarah ketika bercerita tentang golongan orang muttaqin, orang yang bertakwa, digunakan al-muflihun, orang yang beruntung. Nah itu bedanya. Nah orang yang beriman bisa menjadi beruntung, bisa juga bisa menang, sama. Tapi kalau bukan iman tidak bisa beruntung. Mungkin bisa menang, tapi tidak bisa beruntung. Nah itu penjelasannya begitu. Para jamaah sekalian, kita masuk ayat 53. Ayat 53 ini berbicara tentang orang munafik. Coba yang menarik, pada ayat sebelumnya kita dihadapkan oleh kisah orang munafik. Tapi kemudian ada jeda. Ada jeda. Setelah jeda diajak lagi bicara tentang orang munafik. Ini kalau dalam teori tafsir, Allah ingin selalu mengingatkan kepada kita perihal orang munafik. Jadi nek koyok nek wong Jawa ngono ngene. Mari ngomong saiki dielingno meneh, aja lali. Hati-hati mbek wong munafik. Bahas meneh judule liya. Mari judul liya dielingno meneh. Aja lali ya. Hati-hati ambek wong munafik. Setiap ada kesempatan tema munafik itu di refreshing. Ini semakin memperkuat betapa bahayanya orang munafik. Meskipun surat munafik itu ada, Al-Munafikun itu surat khusus, ada kado khusus orang munafik. Surat Al-Munafikun. Tapi walaupun begitu, karakteristik munafikun disebar di beberapa surat. Nah, di dalam ayat 53 Allah mengingatkan Muhammad wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Karakteristik orang munafik itu menggunakan sumpah serapah. La in amartahum la yakhrujun. Muhammad, andai kau perintah kami perang,
pasti kami maju perang. Tapi di dalam surat Al-Munafikun kan sudah jelas. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Dan seterusnya ayat kedua, ittakhadhu aymanahum junnatan. Kalau orang munafik itu sumpah itu hanya dipakai untuk perisai. Perisai itu nanti kalau di dalam tafsir supaya gak disalahkan orang mukmin dan tetap dianggap golongan orang mukmin, digunakanlah sumpah itu. Makanya nanti kalau di dalam buku-buku sejarah itu disebutkan orang yang paling suka mengobral sumpah itu orang munafik. Karena dalam urusan apapun dia pakai sumpah. Seperti itu. Urusan besar mereka sumpah. Urusan kecil pun mereka tuh pakai sumpah. Jadi sumpah itu seperti bukan untuk sesuatu yang penting semata. Urusan remeh temeh pun mereka tuh pakai sumpah. Nah, Rasul diingatkan, hati-hati Muhammad. Hati-hati berhadapan dengan orang munafik. Sumpahnya itu pasti palsu. Makanya kemarin kan saya sampaikan, kalau ada orang berbohong, jangan serta-merta divonis munafik. Bedanya kalau munafik tulen, itu sebelum ngomong memang tujuannya untuk dibohongi. Sebelum menerima amanat, itu memang sengaja amanat itu untuk dikhianati. Jadi kalau kita sesekali menemukan teman kita bohong, jangan serta-merta divonis. Karena kita husnudzon, mestinya dia tuh gak mau bohong. Cuman mungkin terdesak, akhirnya bohong. Setelah bohong pun terkadang menyesal kan. Orang munafik gak ada kata sesal. Nah itu. Nah itu bisa ditemukan di dalam surat Munafikun, surat Taubah, surat Al-Hasyr. Jadi sumpah, kalau di dalam tafsir itu mereka berkata, Muhammad, dimanapun kamu berada, kami bersamamu. Nah, itu orang munafik. Kamu perang, kami perang. Kamu bertahan, kami bertahan. Perintahkan saja kami, siap. Siapnya orang munafik itu beda dengan siapnya orang mukmin. Nah itu. Kata Allah, Muhammad, kalau kamu bertemu orang munafik sumpah, kul, jawab saja. La tuksimu. Enggak usah sumpah. Ta'atum ma'rufah. Ini ada dua penafsiran. Ta'atum ma'rufah itu ada dua penafsiran. Tafsiran pertama, Muhammad, katakan, wong munafik gak usah sumpah. Mergo sing dibutuhno kuwi taat sing ana buktine. Nah itu pertama. Ora usah ngomong-ngomong. Sing penting buktine wae lho. Gak usah pakai sumpah serapah, karena yang dibutuhkan itu ketaatan, fakta, faktual, bukan janji tapi bukti. Itu satu. Yang kedua, ada yang menafsiri gak usah sumpah, modelmu itu saya sudah hafal gitu loh. Ta'atun ma'rufah itu maksudnya ketaatanmu itu sudah umum. Maksudnya prejenganmu itu wis umum. Maksudnya sifatmu kuwi wis umum. Maksudnya wong wis padha ngerti. Kowe ngomong apa ora ana buktine, iku wis wong padha ngerti.
Gitu loh maksudnya. Jadi untuk yang kedua itu kelihatan Rasul itu diajarkan oleh Allah untuk apa istilahnya? Orang gadek. Orang gadek itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa? Pak Khalid. Orang gadek. Sumpahmu kuwi, omonganmu kuwi wis padha ngerti. Angger kowe ngomong blugudus gedabrus, kowe sumpahmu yo gedabrus, lambemu tok sing ngomong, ora tembus ati. Ta'atum ma'rufah, iku maksudnya ta'atukum ma'rufah, modelmu aku wis paham. Jadi ora bakal kebijuk, saya tidak akan tertipu. Nah gitu loh maksudnya. La tuksimu, gak usah sumpah serapah, gak usah. Ta'atum ma'rufah. Makanya dalam sejarah Nabi tidak pernah memerangi orang munafik, apalagi membunuh. Itu nanti kalau di dalam sirah disebutkan itu sebagai bentuk strategi Nabi. Mergo piye? Andai Nabi memerangi orang munafik, viral Muhammad berperang dengan umatnya sendiri. Apalagi kalau Nabi membunuh orang munafik, viral Nabi membunuh umatnya sendiri. Itu. Innallah, sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun, maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Allah maha tahu orang munafik, enggak perlu pakai sumpah serapah. Mergo aku wis paham karaktermu, wis ngerti entek-entekanmu, wis ngerti. Esok tempe, sore kualik ya. Esok dele, sore tempe. Genjatan senjata, rong jam mari ngono nyerang meneh. Seperti itu tuh. Belum lagi 1 hari genjatan senjata. Lah wis perang meneh. Ya wis ben Pak. Dinteni sampai kapan kuwate perang, kene ngawasi wae. Wa qurrabbi firwarham wa anta khairur rahimin.